Siapakah Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga adalah Raden Sahid, putra Tumenggung Wilatikta. Beliau adalah cucu Arya Teja atau Abdurrahman. Silsilahnya bersambung hingga Sayyidina Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibundanya adalah Putri Nawangarum, keluarga Bupati Tuban. Raden Sahid kecil belajar sastra Jawa kepada ibundanya hingga kelak ia bisa memahami sastra Jawa dengan baik. Masa remajanya, beliau dikenal dengan orang yang suka bergaul dengan rakyat jelata, peduli dengan kondisi rakyat kecil di sekitarnya. Satu hari, Raden Sahid diusir oleh ayahnya karena melakukan perampasan harta para bangsawan untuk diberikan kepada rakyat yang susah. Kemudian ia tinggal di hutan Jatisari hingga dikenal dengan nama Jatiloka. Ketika berada di hutan Jatisari, Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang menyayangkan sikap Raden Sahid merampas harta orang lain meski untuk kebaikan. Akhirnya Sunan Bonang memberikan pelajaran kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mulai berdakwah di daerah Cirebon, Pamanukan, dan Indramayu. Kemudian setelah itu ia melakukan uzlah ke daerah Melaka yang disebut dengan Pulau Upi. Di sanalah ia beruzlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekembalinya dari Pulau Upi, Sunan Kalijaga melanjutkan dakwahnya. Beliau berdakwah melalui pertunjukan wayang, baik di wilayah Pajajaran, Majapahit, dan Demak. Lalu bagaimana peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Sunan Kalijaga berdakwah dengan menanamkan nilai-nilai Islam melalui wayang, yang di dalamnya terdapat ajaran akidah, ibadah, dan bagaimana bersikap dengan akhlak yang mulia. Kenapa wayang dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijaga? Yang pertama adalah wayang menjadi kegiatan keagamaan pada saat itu. Wayang menjadi sarana komunikasi rakyat yang cukup efektif. Begitu juga dengan tembang. Sunan Kalijaga menciptakan tembang seperti Rumeksa, Ingwengi, Lir-Ilir, dan lain-lain yang berisi ajaran spiritual. Dengan demikian beliau berdakwah dengan menyampaikan pesan-pesan lewat tembang. Dalam berdakwah melalui wayang, Wali Songo melakukan perubahan-perubahan baik dalam isi cerita ataupun bentuk tampilan dari wayang. Pagelarannya pun diisi dengan acara yang santun dan sopan jauh dari maksiat. Dewa-dewa yang menjadi tokoh sesembahan diubah menjadi susunan silsilah keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Sis. Begitu juga tokoh-tokoh yang diidolakan dalam agama Kapitayan seperti Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punakawan yang mengalahkan dewa. Kenapa Sunan Kalijaga berdakwah melalui tembang? Tembang pada saat itu adalah merupakan puisi tradisional yang sangat diminati oleh rakyat. Begitu juga penghargaannya terhadap budaya lokal yang ada. Sunan Kalijaga terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Arsitektur Masjid Demak dengan atap tumpang berbentuk limas dan bersusun tiga memadukan arsitektur Islam dan Hindu-Buddha. Apa teladan Sunan Kalijaga? Beliau adalah sosok yang tekun dan istiqomah dalam dakwah, santun dan toleran, kreatif dan inovatif di dalam dakwahnya.
Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dihasilkan oleh Sunan Kalijaga menunjukkan bagaimana beliau menghargai seni dan budaya lokal. Dalam arsitektur masjid, yaitu memadukan antara arsitektur Hindu dan Buddha. Beliau adalah sosok yang tekun dan istiqomah dalam hidupnya, mengabdi menyiarkan Islam dengan cara-cara yang damai dalam umurnya yang panjang. Beliau adalah sosok yang kreatif dan inovatif di dalam dakwah. Terlihat ketika beliau mementaskan wayang, menciptakan tembang dan permainan anak-anak, dan lain-lain.